Iya. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan dari modul 3 dengan materi pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan khusus berwawasan kebangsaan. A. Pendahuluan. Mens san in corpore sono adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya jika raga seseorang sehat, maka jiwa atau psikisnya akan sehat juga. Slogan ini patut untuk dipegang oleh para insan yang ingin menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan badan dan jiwanya sehat. Kesehatan mahal harganya. Manusia yang sehat akan menjadi modal seseorang untuk bisa produktif dan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Sebaliknya, jika kesehatan seseorang terganggu, maka akan terhambat juga untuk bisa berproduktif dan kehidupan pun akan terganggu. Itulah bukti bahwa kesehatan merupakan modal manusia yang tidak bisa dianggap enteng, sehingga kesehatan harus selalu dijaga, diupayakan dan ditingkatkan seoptimal mungkin. B. Pergeseran paradigma pendidikan jasmani adaptif bagi ABK berwawasan kebangsaan. Secara umum, pergeseran paradigma dalam pendidikan jasmani adaptif bagi ABK mengikuti pergeseran paradigma seluruh layanan pendidikan bagi ABK. Dalam artikel ini akan dibahas juga pergeseran paradigma layanan pendidikan tersebut karena pergeseran paradigma jasmani adaptif ada di dalamnya. 1. Pergeseran istilah. Ada beberapa pergeseran istilah yang dipakai dari paradigma lama menuju paradigma baru dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebelum tahun 1990-an. Beberapa istilah yang dipakai masih menggambarkan atau menunjukkan keberadaan kelainan anak berkebutuhan khusus. Istilah-istilah yang dipakai pada masa paradigma lama misalnya untuk menyebut peserta didik yaitu dengan istilah anak cacat, anak berkelainan, anak tidak normal, anak luar biasa, penyandang cacat, dan ada juga yang menyebut penyandang anak berkelainan. Istilah-istilah tersebut saat ini sekitar mulai tahun 1990-an sudah tidak banyak dipakai karena beberapa istilah justru sering menimbulkan dampak negatif bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus. Istilah-istilah yang ada mengarah pada labeling ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus dengan memakai istilah-istilah pada paradigma lama sepertinya menganggap anak-anak berkebutuhan khusus tidak mempunyai potensi, yang ada hanya kelainan, kecacatan, padahal kenyataannya tidak demikian. Anak-anak berkebutuhan khusus tetap mempunyai potensi walaupun beberapa sisi mempunyai hambatan. 2. Pergeseran layanan paradigma ABK. Dewasa di dunia pendidikan luar biasa mendapatkan pelayanan paradigma baru. Dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, pola lama anak-anak berkebutuhan khusus dididik dengan pendekatan segregasi. Pendekatan segregasi artinya anak-anak berkebutuhan khusus dididik secara dipisahkan dengan anak-anak pada umumnya. Pendidikan ini memunculkan sekolah-sekolah khusus yang berlabel sekolah luar biasa pada tahun 1980-an. Ada pendekatan yang berusaha menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Pendekatan tersebut dikenal dengan model integrasi atau terpadu, yang maknanya anak-anak berkebutuhan khusus digabungkan pendidikannya bersama-sama dengan anak pada umumnya. Pendekatan ini masih mempersyaratkan bahwa yang boleh bergabung adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mampu atau bisa mengikuti kurikulum atau sistem di sekolah reguler. Jika tidak mampu, maka mereka harus bersekolah di SLB. Paradigma terbaru adalah munculnya paradigma pendidikan inklusif. Ada suatu kesamaan dengan model integrasi, yaitu ABK bergabung dengan anak-anak pada umum. Tetapi sebenarnya kedua paradigma tersebut berbeda filosofinya. Filosofi paradigma pendidikan integrasi yaitu anak diminta untuk mengikuti kurikulum atau sistem yang ada di sekolah, sedangkan
Filosofi paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan bahwa kurikulum yang harus mengikuti kebutuhan anak. C. Karakteristik, hambatan, dan kompensatarius penanganan khusus bagi ABK. Pemahaman karakteristik, hambatan, dan kompensatarius penanganan khusus ABK menjadi persyaratan mutlak untuk mengimplementasikan gagasan pendidikan jasmani adaptif ABK. Persyaratan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyusun bahan evaluasi. Pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif bagi ABK perlu dipahami bahwa setiap jenis ABK mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung impairment atau disability-nya. Karakteristik ABK akan membawa dampak handicap pada beberapa aktivitas ABK, termasuk juga aktivitas berhubungan dengan olahraga jasmani. Hal ini berpengaruh terhadap adaptifnya jenis olahraga yang akan dilakukan oleh ABK. Tentu saja pengetahuan kompensatarius dan penanganan khusus ABK menjadi komponen yang tidak bisa diabaikan. Kompensatarius adalah pengalihan dari indera atau bagian tubuh yang terhambat ke indera atau bagian tubuh lain yang masih bisa difungsikan atau untuk aktivitas tertentu, sedangkan penanganan khusus diartikan sebagai penanganan atau aktivitas tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan sebagai dampak dari impairment atau disability-nya. Berikut gambaran karakteristik hambatan kompensatarius atau penanganan khusus ABK antara lain. 1. ABK dengan hambatan penglihatan. ABK dengan hambatan penglihatan sering dikenal dengan tunanetra. Tunanetra dibagi menjadi dua kategori, yaitu blind atau buta dan low vision adalah lemah. Penglihatan karakteristik tunanetra itu mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan informasi visual, sehingga tunanetra sering mengalami masalah dalam mobilitas konsep yang tidak utuh, terutama bagi mereka yang tergolong buta. Tunanetra total. Tunanetra memerlukan kompensatarius ke indera lain visual, terutama bagi mereka yang kategori buta. Indera yang paling banyak menjadi pengganti fungsi visualnya yaitu indera perabaan, pendengaran, dan kinestik. Mereka yang masih tergolong low vision mempunyai karakteristik yang masih bisa memanfaatkan penglihatannya sesuai dengan berat ringannya sisa penglihatannya. 2. ABK dengan hambatan pendengaran. Sebutan tunarunggu sering menjadi istilah yang dipakai untuk menandai ABK dengan hambatan pendengaran. Tunarunggu terdiri dari kategori tuli, tunarunggu berat, dan tunarunggu sangat berat. Tunarunggu yang masih mempunyai sisa pendengaran dalam kurung tunarunggu sangat ringan dan sedang. Ukuran tunarunggu memakai ukuran kekerasan suara yang disebut decibel. Karakteristik tunarunggu berkuat pada dampak dari ketunarunggaan, yaitu terjadinya hambatan pendengaran yang mengakibatkan tunarunggu akan bermasalah di bahasa dan komunikasi. Kompensatarius yang diperlakukan adalah mengganti bahasa ujar ke bahasa visual. Ada 3 jenis komunikasi anak tunarunggu, terutama kategori tuli, yaitu bahasa isyarat, bahasa bibir, dan komunikasi total. Tunarunggu yang masih mempunyai sisa pendengaran membutuhkan adaptasi alat bantu pendengaran, adaptasi jarak, adaptasi volume suara, adaptasi suara. ABK dengan hambatan fisik. 3. ABK dengan hambatan fisik, motorik, atau mobilitas. ABK dengan hambatan fisik motorik sering disebut dengan tunadaksa. Karakteristik yang mudah ditemukan pada anak-anak tunadaksa adalah mereka mempunyai masalah dengan motorik dan mobilitas. Mereka sangat memerlukan lingkungan yang aksibel untuk mengatasi keterbatasan geraknya. Kompensatarius yang diperlukan adalah bagaimana peralatan dan aktivitas yang dapat mengatasi keterbatasan fisik dan motoriknya. ABK jenis ini sangat banyak variasinya karena menyangkut fisik seseorang.
baik mereka yang mengalami kehilangan bagian anggota tubuhnya, kelainan kelainan anggota tubuhnya maupun karena ketidakfungsian anggota tubuhnya. 4. ABK dengan hambatan kecerdasan. Kecerdasan merupakan pusat beraktivitas seseorang. Artinya semua aktivitas semua manusia dipandu atau dikendalikan oleh otak. Jika seseorang mengalami kelainan atau hambatan kecerdasan, maka aktivitas manusia akan terpengaruh kurang optimal juga. Pada tingkat kecerdasan yang rendah, maka dampaknya akan lebih serius. Kelainan jenis ini sering disebut dengan hambatan kecerdasan atau dalam bahasa Sanskerta muncul istilah tunagratia. Ada 3 kategori tunagratia, yaitu tunagratia ringan, tunagratia sedang, dan tunagratia berat. Ukuran tunagratia diukur dengan menggunakan instrumen atau tes inteligensi, baik menggunakan skala Wechsler atau skala Binet. Hambatan atau karakteristik anak tunagratia adalah mereka sulit untuk menerima pemikirannya abstrak, pelajaran yang sulit, dan sering menimbulkan perilaku yang maladaptif. Mereka memerlukan modifikasi kesederhanaan materi, kesederhanaan perintah, dan pemikiran yang dikonkretkan. 5. ABK dengan hambatan perilaku. Yang termasuk kategori hambatan perilaku adalah autis, hiperaktif, anak dengan gangguan konsentrasi, anak tunalaras, dan beberapa dampak dari ketunagratiaan. Hambatan perilaku bertitik tolak dari ketidaksesuaian dengan ukuran perilaku atau kebiasaan umum yang normatif. Misalnya ukuran anak hiperaktif dengan anak yang keaktifannya melebihi dari ukuran keaktifan anak pada umumnya. Penanganan khusus yang diperlukan bagi ABK dengan hambatan perilaku adalah memodifikasi perilaku agar perilaku mereka mendekati perilaku yang normatif. D. Ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif bagi anak berwawasan kebangsaan. Pendidikan jasmani adaptif bagi ABK berwawasan kebangsaan mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pendidikan jasmani pada umumnya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jasmani lebih banyak diarahkan untuk membuat jasmani dan rohani menjadi sehat dalam kurung ilmu kesehatan. Hal ini juga diperuntukkan bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus. Secara garis besar, ruang lingkup program pendidikan jasmani adaptif adalah 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang gizi atau nutrisi. 2. Pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan individu. 3. Pengetahuan dan keterampilan menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Pengetahuan dan keterampilan berperilaku hidup sehat dan seimbang. 5. Pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif. E. Ruang lingkup adaptasi pendidikan jasmani bagi ABK berwawasan kebangsaan. Pendidikan jasmani adaptif pada dasarnya mereka merupakan olahraga yang diperuntukkan bagi orang pada umumnya, kemudian disesuaikan dengan kondisi ABK karena mereka tidak akan mengalami hambatan beraktivitas olahraga jika olahraga tersebut tidak disesuaikan, seperti yang telah dikemukakan oleh Winnick dalam konferensi disebut bahwa pendidikan jasmani adaptif bisa juga bukan merupakan adaptasi olahraga yang ada, namun menciptakan olahraga baru yang inovatif yang perencanaan dan pelaksanaannya mempertimbangkan karakteristik, hambatan, dan kemampuan kompensatorius program khusus ABK. Atas dasar kedua wilayah tersebut, adaptasi jenis olahraga yang sudah ada dan penciptaan olahraga baru dan kreatif, maka pendidikan jasmani adaptif memerlukan beberapa penyesuaian. Pendidikan jasmani adaptif lebih ditekankan pada ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif, sedangkan ruang lingkup yang lain tidak terlalu banyak menekankan penyesuaian. Mereka hanya menghendaki agar dapat bergerak di dalam ruang lingkungnya dengan tingkat kenyamanan dan kemudahan dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lain, memperoleh kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam kehidupan yang normal, dapat
semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya. Ruang lingkup adaptasi olahraga diperlakukan adalah sebagai berikut. Adaptasi sarana dan prasarana. Adaptasi sarana dan prasarana dalam pendidikan jasmani adaptif seperti yang paling banyak mendapat kajian hal itu biasanya menjadi tolak ukur penyesuaian yang terhadap kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh ABK. Pengadaptasian sarana dan prasarana olahraga akan membawa perubahan adaptasi lainnya seperti adaptasi secara bermain, adaptasi peraturan permainan, adaptasi waktu yang dibutuhkan, adaptasi petugas olahraga yang mengawasinya termasuk wasit, dan adaptasi lainnya. 2. Adaptasi cara permainan. Olahraga yang diperuntukkan bagi ABK bisa jadi memerlukan adaptasi cara permainan. Hal ini sebagai dampak konsekuensi dari kebutuhan kompensatorius atau kebutuhan khusus ABK. Adaptasi cara permainan tentu juga berhubungan dengan adaptasi unsur lainnya, misalnya adaptasi peralatan olahraga. Sebagai contoh adaptasi bidang olahraga angka berat bagi penyandang tunadaksa. Salah satu cabang olahraga yang diperuntukkan bagi penyandang tunadaksa mempunyai ketidakfungsian bagian bawah badan dalam kurung kaki, yaitu olahraga angkat berat. Cara permainan angkat besi mengalami perubahan dari cara olahraga angkat berat aslinya. Adaptasi yaitu penyandang tunadaksa terlentang di papan angka, kemudian cara mengangkatnya hanya cukup mengarahkan beban ke dada kemudian mendorong beban ke atas. 3. Adaptasi peraturan permainan. Dampak dari adanya kelainan pada fisik, indera maupun perilaku pada seseorang akan berpengaruh terhadap perubahan peraturan permainan. Perubahan adaptasi peraturan permainan juga dipengaruhi oleh sarana maupun sarana olahraga yang adaptif. Meskipun perubahan peraturan permainan tidak selalu harus mengikuti perubahan adaptasi peralatan. Misalnya permainan olahraga tenis meja bagi tunanetra selain lapangan, bat, dan bola yang dimodifikasi, maka beberapa peraturan permainan juga ikut diadaptasikan. Misalnya bola tidak boleh lewat di atas net, namun harus melewati bawah bat. Adaptasi 4. Adaptasi waktu permainan. Adanya hambatan yang ada pada ABK bisa jadi memerlukan waktu yang lebih lama atau bahkan sebaliknya memerlukan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikannya. Permainan olahraga penyesuaian penambahan waktu yang dibutuhkan biasanya dikarenakan ABK tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permainan olahraga. Sebagai contoh, permainan catur bagi tunanetra akan memerlukan waktu yang lebih lama karena tunanetra akan mendeteksi biji-biji catur dengan perabahannya. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mendeteksi biji catur dengan penglihatan dan mendeteksi biji catur dengan cara meraba dan membutuhkan waktu yang lebih lama. F. Pembinaan prestasi olahraga ABK berkebangsaan. Aktivitas keolahragaan akan selalu bersinggung dengan apa yang dikenal dengan berprestasi, juara, sportivitas. Angan-angan setiap olahragawan atau olahragawati untuk berprestasi dan mendapatkan juara yang diraih dengan cara menjunjung tinggi sportivitas merupakan dambaan setiap olahragawan atau olahragawanwati. Hal ini tidak terkecuali bagi mereka yang menyandang disabilitas. Aktivitas olahraga adaptasi menjadi bagian yang tidak dipisahkan dengan konsensus olahraga nasional, bahkan skala internasional. Wadahnya pun telah terbentuk sejak lama, walaupun secara berkala mengalami perubahan sebagai wujud perubahan tuntutan zaman yang terus berevolusi dan reformasi. Saat ini secara nasional
wadah para atlet disabilitas untuk mengembangkan dan menyalurkan potensinya di bidang olahraga adaptif, yaitu NPC National Paralympic Committee yang sebelumnya bernama BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat. Sebelumnya berenang di bawah bendera KONI. Pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas seharusnya dimulai sejak dini, yaitu sejak usia kanak-kanak, layaknya anak-anak pada umumnya. Pemahaman tentang pendidikan jasmani adaptif sebaiknya dimiliki oleh semua guru melalui PAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMK, SMA, SMK, MA, SMA, LB, maupun mereka yang membina olahraga di perguruan tinggi. Olahraga disabilitas merupakan aktivitas yang cukup menjanjikan bagi para penyandang disabilitas dan bisa dijadikan salah satu bidang yang dapat memperbaiki kesejahteraan mereka baik secara lahir maupun batin. Sejahtera lahir selain mendapatkan manfaat kesehatan, para penyandang disabilitas bisa juga berprestasi sampai ke tingkat internasional. Bonus bagi olahragawan atau olahragawati penyandang disabilitas dalam istilah di olahraga adaptasi disebut Paralympian menanti untuk diraih dan bisa dijadikan tumpuan kehidupan. G. Penutup. Hak sebagai anak berkebutuhan khusus secara umum disebut penyandang disabilitas untuk dapat berkiprah di segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang jasmani, tentu saja secara hakikat setara dengan anak lainnya. Mereka memerlukan kepedulian yang cukup dari seluruh komponen bangsa ini untuk berjuang menyentarakan kiprahnya dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sehat jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani bagi mereka harus dicarikan jalan terbaik. Konsep yang telah ada yaitu mereka yang memerlukan pembinaan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif berwawasan kebangsaan. Untuk berkiprah memberikan layanan dalam bidang pendidikan jasmani berwawasan kebangsaan, para guru tidak hanya dituntut menguasai materi bidang pendidikan jasmani saja, namun diperlukan pengetahuan di bidang pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan wawasan kebangsaan. Maksudnya dari wawasan kebangsaan dalam bidang pendidikan jasmani adaptif yaitu melalui aktivitas keolahragaan, maka penyandang disabilitas bisa berkiprah memberikan pembelaan bagi negara Republik Indonesia. Melalui prestasi olahraga, kebutuhan pengetahuan diperlukan dalam pengetahuan karakteristik, hambatan, kompensatorius serta penanganan khusus bagi dampak dari kelainan yang ada pada ABK dan komponen pembelaan negara melalui bidang prestasi olahraga. Sekian presentasi saya. Terima kasih.